Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet.
your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Oh, you've never failed me yet, and I never will forget. Oh, you never failed me yet, and I never will forget. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 7 Januari 2024. Tanpa terasa, kita sudah sampai kepada minggu yang pertama, hari Minggu pertama di tahun yang baru ini, tahun 2024. Doa saya dan Ibu Sarah, Bapak Ibu kita semua diberkati oleh Tuhan dengan atau melalui seluruh rangkaian atau topik seri khotbah selama tahun 2023. Secara khusus dengan tema Natal yang baru saja kita lewati, masa-masa Natal, saya berdoa, saya dan Bu Sarah berdoa, kita semua mendapat kekuatan baru lagi di hari Natal kemarin. Hari ini Bapak Ibu memulai atau memasuki tahun yang baru tahun 2024, khususnya selama 2 bulan pertama, bulan Januari dan Februari, kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 23. Kita akan masuk dalam tema yang baru, topik yang baru mengawali tahun ini, yaitu seri khotbah dari Mazmur 23. Saya tahu Mazmur ini adalah salah satu Mazmur yang sangat terkenal, bahkan mungkin Bapak Ibu sudah terlalu sering mendengarnya, sering membacanya. Tapi doa saya sekali lagi, Mazmur 23 ini, seri khotbah Mazmur 23 ini menjadi pegangan kekuatan buat kita sama-sama memasuki tahun yang baru, tahun 2024 ini. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, sebelum kita lanjut mendengarkan, belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam melewati tahun 2023. Bahkan terima kasih karena hari ini, tanggal 7 Januari 2024, Tuhan izinkan kami, Tuhan menolong kami bisa menginjakkan, menapakkan kaki di tahun yang baru, tahun 2024. Hamba berdoa Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, tapi juga seluruh seri khotbah selama bulan Januari, bulan Februari, melalui seri khotbah Mazmur 23 ini, kembali menjadi pegangan, kekuatan buat kami dalam melewati atau memasuki, bahkan melewati tahun ini. Hamba berdoa secara khusus topik hari ini sebagai topik yang pertama dari Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba. Yang akan hamba share juga menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Hamba percaya Engkau ada di sini, di ruangan hamba menyampaikan firman Tuhan ini, tapi Engkau juga ada di rumah, di ruangan Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka Mazmur 23. Sekali lagi, saya tahu Bapak Ibu mungkin sudah sering membacanya atau ada di antara Bapak Ibu yang sudah menghafal bagian firman Tuhan ini. Tapi mari sama-sama kita lihat lagi, kita belajar sama-sama lagi dari Mazmur 23. Dan secara khusus hari ini kita akan fokus, kita akan lihat pada ayatnya yang pertama dengan topik, dengan tema Tuhan adalah gembalaku. Tapi saya mau kita membaca bersama-sama seluruh Mazmur 23 ini dalam seri atau topik yang pertama ini Bapak Ibu. Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu. Mari sama-sama kita membacanya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang
masa. Bapak Ibu, mengawali khotbah hari ini atau topik yang pertama dari seri khotbah ini, secara khusus dari kalimat pertama, Tuhan adalah gembalaku. Saya mau mengawalinya dengan satu kisah, satu cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kejadian tanggal 11 September 2001 ketika dua pesawat penumpang yang dipakai oleh para teroris yang ditabrakkan di gedung WTC. Ada banyak cerita mungkin yang Bapak Ibu pernah dengar tentang orang-orang yang akhirnya bisa lolos, bisa selamat, bisa keluar dengan selamat dari menara atau gedung WTC pada tanggal 11 September waktu itu, tahun 2021. Tapi ada satu cerita tentang seorang bernama Mike Hingson, Bapak Ibu. Mike Hingson waktu kejadian itu sedang duduk di mejanya di lantai 78, menara sebelah utara dari WTC. Tanggal 11 September 2021 ya. Menarik karena waktu itu Mike Hingson sedang duduk bersama anjing pemandunya yang bernama Rosil. Karena Mike buta. Nah, ketika pesawat teroris menabrak menara WTC, Bapak Ibu, waktu mendengar hiruk-pikuk, mendengar ledakan, mendengar kebisingan, kekacauan, dan lain sebagainya, Mike Hingson langsung tahu bahwa ini ada bahaya. Dia langsung sampaikan atau dia bilang kepada Rosil, kepada anjingnya, Rosil, maju. Dan Bapak Ibu, Rosil atau anjing itu segera mengendalikan situasi. Di tengah semua kekacauan, kebisingan pada waktu, di tengah asap tebal yang sedang melanda WTC, menara WTC pada waktu itu, yang memenuhi semua lorong. Rosil langsung menuntun Mike menuruni kira-kira 1.463 anak tangga untuk membawa Mike, menuntun Mike supaya dia bisa keluar dari gedung itu, keluar dari asap tebal, dari api itu, sehingga dia bisa menghirup udara segar. Bapak Ibu, Mike Hingson menyaksikan, saya memilih untuk mempercayai Rosil, membawa saya keluar ke alam bebas, walaupun dia hanya seekor anjing pemandu. Karena saya tahu, dia bukan hanya anjing pemandu, tapi dia juga adalah sahabat saya. Bapak Ibu, ini bicara tentang relasi. Nah, melalui kata Tuhan adalah gembalaku, kita akan sama-sama belajar tentang arti sebuah relasi. Khususnya relasi antara kita manusia dengan Tuhan sebagai pencipta kita. Kita yang adalah dombanya dan dia adalah gembala kita. Relasi antara Mike Hingson dan Rosil yang begitu dekat, begitu intim Bapak Ibu, membuat Mike merasa aman bersama Rosil ketika ada persoalan, ketika ada masalah berat datang. Mike percaya Rosil akan menolong dia, akan menuntun dia keluar dari masalah itu. Nah, Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Kita semua sama seperti Mike, kita adalah orang buta. Mungkin kita tidak buta jasmani, tapi ingat kita buta secara rohani. Tapi Bapak Ibu jangan lupa dalam menghadapi apapun situasi dunia ini. Tidak ada yang perlu kita takutkan kalau atau jika kita memiliki hal ini. Hal apa Bapak Ibu? Relasi dengan Tuhan pencipta kita. Kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang adalah gembala kita secara pribadi. Mike saja tidak takut dan percaya karena ada Rosil yang adalah anjing pemandu. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Yang tahu dan kenal kita punya Tuhan yang juga adalah sahabat kita, yang adalah gembala kita secara pribadi. Bapak Ibu, memasuki tahun 2024 ini mungkin kita bertanya-tanya atau kita sama-sama tahu bahwa masih ada begitu banyak rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi yang pasti tantangan dan pergumulan juga tidak akan lepas dari kita Bapak Ibu. Tapi ingat sekali lagi, memasuki tahun yang baru, menjalani tahun 2024 ini. Pegang prinsip ini Bapak Ibu. Jangan takut. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Mazmur 23 merupakan mazmur yang ditulis oleh Daud, kita tahu itu, yang adalah mantan seorang gembala. Itu sebabnya Daud memahami dengan tepat, dengan persis, bagaimana hubungan yang khusus, hubungan yang spesial, dan kepedulian seorang gembala kepada dombanya. Daud menyebut Tuhan sebagai gembala, sebagai satu ilustrasi Bapak Ibu yang indah tentang hubungannya atau relasinya dengan Tuhannya. Dan menarik karena di sini Daud tidak hanya mengatakan Tuhan adalah seorang gembala. Tapi Daud katakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Dan sekali lagi Bapak Ibu ini bicara soal relasi, ini berbicara tentang satu hubungan yang sangat intim, yang sangat pribadi. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 27, di situ dikatakan, Tuhan Yesus katakan apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kita belajar satu hal di sini Bapak Ibu. Apa itu? Domba mempelajari suara tuannya dan mereka belajar untuk mengikuti gembalanya sendiri, bukan suara gembala lain, bukan suara orang lain. Terkadang dua penggembala dari dua kawanan berbeda Bapak Ibu
Kalau orang yang biasa dengan menggembalakan domba, mereka akan berpapasan untuk sementara waktu. Ada waktunya mereka berpapasan, mereka bergabung jadi satu. Nah, pada waktu itu domba-domba akan berbaur di belakang mereka saat gembala-gembala tadi sedang mengobrol dan berjalan bersama mereka di sepanjang jalan. Nah, ketika para gembala itu berjalan sesuai dengan keinginannya, maka kawanan domba itu akan mendengar suara mereka dan mengikuti gembalanya. Waktu mereka bersama-sama, mereka berbaur. Tapi waktu gembala ini berpisah, berjalan masing-masing, otomatis Bapak Ibu nih, semua domba dari gembala itu masing-masing. Mereka tahu, mereka dengar suara gembala mereka tahu sehingga mereka tidak salah mengikuti gembala yang lain. Bapak Ibu, ini menarik. Bahkan seorang pengamat pernah mencoba untuk melihat rombongan domba yang dipimpin oleh gembala-gembala mereka. Dan dia sendiri menyaksikan, dia melihat bahwa domba itu memang benar-benar berpisah saat mereka mengikuti gembalanya masing-masing setelah mereka berkumpul bersama-sama satu waktu. Mereka tidak akan pernah salah ikut yang bukan gembala mereka. Menarik sekali Bapak Ibu. Nah, dalam khotbah hari ini kita akan melihat semua hal yang dilakukan oleh Tuhan yang adalah gembala bagi kita domba-dombanya. Namun Bapak Ibu garis bawahi, semua hal itu akan bergantung pada pemahaman tentang konsep yang paling mendasar ini. Apa itu? Tuhan harus menjadi gembala pribadi kita. Tuhan harus menjadi gembala pribadi saya dan Bapak Ibu secara pribadi terlebih dahulu, sebagaimana dia juga menjadi gembala dari Daud. Meskipun domba belajar mengenal suara tuannya Bapak Ibu, tapi ingat, mereka tidak memulainya dengan cara itu. Mereka tidak langsung mengenal secara otomatis. Domba yang baru lahir, secara naluriah mengikuti kawanan domba di sekitarnya Bapak Ibu, waktu mereka baru lahir. Mereka pergi kemanapun di mana domba lain pergi. Nanti kemudian, seiring waktu, para domba-domba tadi mulai belajar mengikuti gembalanya. Kenapa? Karena mereka sudah mulai mengenal suara gembala mereka. Aplikasi Bapak Ibu sebelum kita lihat lebih jauh, belajar sama-sama dari ayat pertama tadi. Yang pasti akan banyak suara dalam dunia ini. Karena itu kita perlu belajar mendengar suara gembala kita, yaitu Tuhan. Supaya Bapak Ibu dan saya, supaya kita tidak salah dalam langkah mengikuti suara yang bukan gembala kita. Khususnya, sekali lagi, memasuki tahun 2024 ini. Mungkin Bapak Ibu akan ditawarkan atau akan banyak mendengar suara-suara lain dari berbagai macam hal Bapak Ibu di dunia ini. Sehingga relasi ini sangat menentukan segala hal dalam hidup kita, dalam perjalanan kita di tahun yang baru, tahun 2024. Siapa yang menjadi gembala kita, siapa yang menjadi gembala Bapak Ibu dan saya, akan sangat menentukan masa depan kita. Akan sangat menentukan arah perjalanan hidup kita di tahun ini. Jika Tuhan belum menjadi gembala kita, Bapak Ibu, belum menjadi gembalaku, belum menjadi gembala kita, gembala saya, gembala Bapak Ibu secara pribadi. Saya mau melalui kebenaran firman Tuhan, hari ini bahkan seluruh rangkaian seri khotbah Mazmur 23 ini, ambillah langkah ini untuk menjadikan menjadikan Tuhan gembala kita pribadi. Kenapa? Karena Tuhan sendiri memang menginginkan atau Tuhan sendiri ingin memiliki hubungan yang pribadi dengan kita yang adalah dombanya. Sehingga mari sama-sama kita melihat dan belajar beberapa kebenaran penting dari kalimat pertama di Mazmur 23 ini. Paling tidak ada dua kebenaran penting Bapak Ibu. Yang pertama, kebenaran tentang Tuhan sebagai gembala. Tuhan adalah gembala. Perhatikan kalimat pembuka ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Tapi kita akan fokus kepada Tuhan adalah gembala. Sulit memang bagi kita Bapak Ibu ya, khususnya hidup di masa sekarang, apalagi kita yang tinggal di kota, di mana kita tidak pernah atau boleh dikatakan sudah jarang sekali melihat bagaimana kehidupan gembala dan domba. Kecuali kalau Bapak Ibu dan saya, atau kita pergi ke daerah-daerah pegunungan, atau daerah-daerah peternakan di daerah-daerah yang lebih kecil di luar kota. Saya bicara khususnya kita yang tinggal di California ya Bapak Ibu, atau di Los Angeles. Makanya kita sulit mengerti apa kebiasaan gembala dan kebiasaan domba, dan bagaimana kehidupan mereka. Waktu acara Thanksgiving, saya sempat ketemu dengan salah satu jemaat saya, Bapak Ibu, dan saya jelaskan sedikit kepada mereka, atau kepada jemaat ini, tentang perbedaan antara gembala di Israel dan juga gembala di Indonesia. Kita waktu itu sedang bicara soal food, soal makanan, kalau tidak salah, tapi akhirnya end up-nya atau sampai-sampai kita bicara soal gembala, soal domba. Mungkin kita bicara soal makanan, Bapak Ibu, jadi dari makanan domba, daging lem, akhirnya bicara soal seorang gembala. Dan saya sempat cerita kepada jemaat ini. Memang sulit sekali kita kalau orang Indonesia yang untuk mengerti kata Tuhan adalah gembalaku. Apa maksudnya? Apa artinya? Karena beda. Kalau gembala di Indonesia,
Biasanya nggak tahu ada gembala domba atau tidak di Indonesia, tapi paling tidak gembala kambing, Bapak Ibu. Gembala itu selalu berdiri di belakang dan kambingnya di depan. Jadi gembala itu biasanya kelihatan berdiri di belakang, kambing di depan, dan mengusir kambingnya untuk terus berjalan, biarkan berjalan sendiri. Tapi gembala dalam konteks Israel, konteks Alkitab, konteks Daud ketika dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, Bapak Ibu, sangat berbeda. Ini konteks di Israel, di mana gembala itu berjalan di depan, domba-dombanya di belakang. Gembala berdiri di depan untuk melihat padang mana yang bagus, yang hijau, supaya domba-dombanya bisa dapat makanan yang baik. Gembala berjalan di depan supaya gembala bisa tahu tempat yang aman. Kalau ada binatang buas atau tidak. Sehingga gembala harus berjalan di depan supaya apa? Meyakinkan bahwa tempat yang mereka lewati itu aman untuk domba-domba yang mengikutinya. Beda sekali kan Bapak Ibu konteksnya? Tapi Mazmur 23 ini Bapak Ibu, khususnya ayat 1 sampai 6 memberikan penjelasan yang cukup jelas yang perlu kita ketahui tentang seorang gembala. Tentunya dalam konteks gembala di Israel di sana Bapak Ibu ya. Sehingga pertanyaan untuk kita mungkin, apa saja yang dilakukan seorang gembala terhadap domba-dombanya? Apa saja yang dilakukan seorang gembala terhadap domba? Dan sekali lagi Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini memberikan penjelasan yang cukup detail. Yang pasti Bapak Ibu sudah jelas. Mazmur 23 mengatakan kepada kita bahwa gembala adalah pemilik domba-domba. Bapak Ibu bisa lihat ayat 2. Domba-domba tahu dengan jelas siapa pemilik mereka. Mereka bisa membedakannya. Mana gembala dan mana gembala lain dan mana gembala mereka. Seperti saya katakan tadi. Sama dengan kita orang percaya. Gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah pemilik kita Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 28 katakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa? Karena gembala adalah pemilik kita, pemilik domba-domba. Apalagi Bapak Ibu yang pemazmur jelaskan tentang seorang gembala. Seorang gembala adalah pemimpin dari domba-domba itu. Ayat 2 dan 3. Gembala yang baik memimpin domba-dombanya untuk menuju keamanan, menuju ketentraman, menuju kebenaran. Apalagi Bapak Ibu yang dituliskan oleh Mazmur 23 ini. Terlalu banyak. Dikatakan di situ seorang gembala memulihkan domba-dombanya. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 3. Gembala yang baik mencari kita ketika kita tersesat dan memulihkan kita ketika kita kehabisan tenaga. Seorang gembala juga seorang pelindung. Dia melindungi domba-dombanya. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 4. Gembala yang baik melindungi kita dari kejahatan dan musuh. Dari setan, iblis yang berusaha menghancurkan hidup kita. Seorang gembala memberi makan domba-dombanya. Ayat 5. Dan gembala yang baik mengundang kita ke mejanya dan menghadiahkan kita cawan yang berlimpah Bapak Ibu. Pemazmur katakan, seorang gembala juga mengasihi domba-dombanya. Ayat 6, dan gembala yang baik mengasihi Bapak Ibu dan saya, mengasihi kita dengan kasih yang mengejar kita. Dan kelak akan menyambut kita ke hadiratnya. Bapak Ibu, baca Mazmur 23 atau bicara soal bagaimana gembala dengan domba-dombanya. Mungkin Bapak Ibu berpikir ini satu kisah yang agak sentimental. Tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Memang domba adalah binatang yang berbulu halus. Dan domba sendiri terlihat sebagai hewan yang lemah dan mungkin dungu. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan profil seorang gembala. Sekali lagi gembala dalam konteks Israel. Mereka terkesan seperti seorang pendekar. Seperti seorang pemimpin perang Bapak Ibu. Pahlawan perang dengan berbagai senjata pemusnah di tangannya. Jangan lupa, Daud tahu apa yang diperlukan untuk menjadi seorang gembala. Inilah yang dia lakukan di masa remajanya waktu dia menggembalakan kambing domba. Itu adalah pekerjaan yang berbahaya. Hewan liar akan menyerang domba-domba itu setiap saat, kapan saja bisa terjadi. Sehingga alat-alat yang dipegang oleh para penggembala, termasuk pengumban yang digunakan Daud untuk mengalahkan Goliat pada waktu itu, pasti itu juga digunakan untuk mengusir binatang buas yang datang menyerang domba-dombanya. Dan Bapak Ibu, betapa hal ini sangat luar biasa karena menggambarkan tentang Tuhan kita juga yang tidak terbatas. Mengambil alih jabatan dan karakter seorang gembala bagi kita umatnya. Daud sendiri adalah seorang penggembala domba dan dia memahami sekali lagi dengan begitu baik kebutuhan domba maupun kekhawatiran seorang gembala yang sangat banyak terhadap domba-dombanya. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk menganggap dirinya sebagai domba Tuhan Bapak Ibu. Kecuali jika Tuhan memilih. Kecuali Tuhan memperbaharui orang yang belum bertobat untuk menjadi dombanya. Untuk masuk dalam kawanan dombanya. Bapak Ibu lihat. Tidak ada yang sentimental dalam pekerjaan seorang gembala. Ketika singa dan beruang datang. Daud berdiri bersama domba-dombanya. Untuk melindungi mereka meskipun nyawanya terancam. Dan sekarang Daud berkata dalam Mazmurnya.
Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, sama seperti itulah cara Tuhan bersama kita. Mazmur 23 membahas satu realitas kehidupan menurut saya. Daud punya musuh yang memburunya. Banyak musuh yang memburunya, termasuk putranya sendiri yang membencinya. Dia hidup di bawah tekanan terus-menerus dalam memimpin seluruh bangsa Israel. Sehingga Daud tahu apa artinya kegagalan. Dia tahu tentang rasa takut. Dia tahu apa artinya berkecil hati, putus asa, dan kelelahan. Aplikasi untuk kita, Bapak Ibu, dari bagian pertama ini. Saat kita menghadapi keputusan sulit, pergumulan sulit, tantangan sulit, yang mungkin tidak ada harapan sepertinya, hopeless, Mazmur ini cocok untuk kita. Saat kita putus asa, Mazmur ini cocok untuk kita. Ketika kita menghadapi musuh atau ketika kita melihat kejahatan di sekitar hidup kita, Mazmur ini juga cocok untuk kita. Karena suatu saat kita juga akan berjalan melewati lembah kekelaman, lembah kematian, Bapak Ibu. Satu waktu kita akan melewati pergumulan demi pergumulan, air mata demi air mata. Mazmur ini cocok untuk kita. Kita membutuhkan seorang gembala. Kita semua membutuhkan seorang gembala dalam mengawali dan memasuki tahun yang baru. Saya pernah membaca, Bapak Ibu, seorang artis bernama Shirley MacLaine berkata, apa dia bilang? Saya tahu bahwa saya ada, maka saya ada. Saya tahu bahwa dewa itu ada. Karena itu dia memang ada. Karena saya adalah bagian dari kekuatan itu, maka saya adalah saya. Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah pemahaman dunia baru atau lebih tepatnya pasca modern yang mengatakan bahwa kita bisa menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Atau sebenarnya kita ini adalah Allah-Allah kecil. Konsep yang sebenarnya ingin mengatakan bahwa kita ini juga punya kuasa dan kekuatan besar kalau kita bisa memakainya. Kita tidak perlu kekuatan di atas sana, kita tidak perlu kekuatan supranatural. Karena kita ini juga Tuhan, kita juga Allah-Allah kecil. Kita tidak perlu Tuhan. Itu intinya. Ketika saya membaca kata-kata ini, Bapak Ibu, kata-kata dari Shirley MacLaine, saya merasa kasihan pada Shirley. Kenapa? Karena jika seorang manusia, jika Bapak Ibu dan saya, kita adalah Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita tidak percaya adanya kuasa lain di atas sana. Kita sebenarnya benar-benar sendirian, Bapak Ibu. Kita tidak memiliki siapapun untuk diperhatikan kecuali diri kita sendiri. Kita tidak punya kekuatan lain, kita tidak punya sesuatu di luar sana, tempat kita bergantung, tempat kita berharap, tempat kita berpegang. Sehingga tidak ada yang lebih tragis daripada seekor domba tanpa gembala. Hewan lain mungkin akan baik-baik saja dengan sendirinya, Bapak Ibu. Rusa atau kelinci tidak perlu diternakkan, tapi domba tidak bisa. Domba membutuhkan seorang gembala. Jika domba dibiarkan sendiri, mereka akan kelaparan. Mereka akan kehilangan arah. Hewan lain akan memangsa mereka. Bapak Ibu, hewan lain mungkin bisa berburu. Tapi domba tidak. Domba perlu diberi makan. Itulah perbedaannya. Sehingga kita sebagai gembala, Bapak Ibu. Ini analogi yang Daud ingin katakan. Kita membutuhkan Tuhan yang adalah gembala. Kita membutuhkan Tuhan. Sebagai gembala kita akan memimpin hidup kita, berjalan bersama dengan kita. Berjalan di depan kita. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu, tadi kebenaran pertama tentang Tuhan yang adalah gembala. Tapi saya mau lihat, kita belajar sama-sama tentang kebenaran yang kedua tentang kata ku. Sekali lagi perhatikan, Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Bapak Ibu, Mazmur 23 tidak mengatakan Tuhan adalah seorang gembala. Atau Daud tidak katakan Tuhan adalah seorang gembala. Tapi Daud katakan Tuhan adalah gembalaku. Benar, dia adalah seorang gembala. Tapi di sini Daud sedang berbicara tentang siapa Tuhan. Atau siapa yang dia gembalakan. Siapa yang gembala itu gembalakan, kira-kira Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku. Di sini Daud tidak hanya minta kita fokus kepada Tuhan, siapa Tuhan yang adalah gembala kita. Tapi pada kalimat yang sama, Daud juga ingin membawa kita untuk fokus kepada siapa yang ia gembalakan. Di sini Daud sedang bicara atau menunjukkan satu relasi pribadi, relasi yang intim antara gembala dan domba. Domba bisa masuk dalam kawanan domba dengan cara apa, Bapak Ibu? Cara dibeli oleh gembala atau dilahirkan. Sebagai kawanan domba, kedua hal ini benar. Setiap orang Kristen telah diterima menjadi kawanan domba Tuhan. Setiap orang Kristen, Bapak Ibu dan saya, yang telah dilahirkan ke dalam kawanan domba Tuhan telah diterima
dilahirkan dalam kawanan domba Tuhan. Tuhan sendiri membeli kita dengan darahnya yang mahal. Dia membeli kita, tapi dia juga melahirkan kita sebagai domba yang baru. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk membeli domba itu, Bapak Ibu, sebagai seorang gembala. Dalam hal ini kita manusia berdosa. Orang yang belum bertobat, Bapak Ibu ingat, digambarkan seperti kambing. Seekor domba adalah objek properti, bukan binatang liar. Pemiliknya menaruh banyak uang padanya dalam konteks gembala dan domba. Dan seringkali domba dibeli oleh gembala dengan harga yang sangat mahal, Bapak Ibu. Terkadang domba membutuhkan lebih dari sekedar gendongan. Tapi domba ini juga membutuhkan perlindungan yang membutuhkan ketangkasan. Seperti disampaikan tadi. Seperti ketika Daud bercerita tentang bagaimana dia bertarung dengan singa dan beruang. Bapak Ibu bisa lihat atau baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat 36. "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Sama Paulus katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." 1 Petrus 1, 18-19. Petrus katakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Bapak Ibu, apakah kita bisa melihat apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita? Dalam analogi Tuhan sebagai gembala. Dia membeli kita, dia membayar harga untuk menjadikan kita miliknya. Dan karena itu Tuhan menjadi gembala kita secara pribadi. Kataku, sekali lagi di sini menyatakan milik pribadi. Tuhan memiliki kita, dan kita memiliki Tuhan pada saat bersamaan. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita, Bapak Ibu, yang pernah menonton film seri ini yang berjudul Farming Life. Tentang peternakan domba dan sapi di Skotlandia. Salah satu ciri acara tahunan di peternakan itu, Bapak Ibu, adalah pelelangan domba. Peternak akan membeli domba jantan untuk diternakkan, atau domba betina untuk dipelihara. Nah, sebelum pelelangan, para peternak berjalan mengelilingi kandang dan melihat domba-domba. Mereka memutuskan domba mana yang ingin mereka beli, dan berapa harga yang ingin mereka tawar. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari dari Farming Life atau kisah pelelangan ini? Bapak Ibu, menurut saya ini sama dengan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus membeli kita dengan harga yang dia bayar, yaitu dengan nyawanya sendiri. Itulah sebabnya kita tiap satu kali dalam sebulan, tiap minggu pertama, termasuk hari ini, mengawali tahun 2024, kita mengadakan perjamuan kudus untuk mengingat kisah luar biasa ini. Kisah di mana Kristus Yesus membeli kita dengan harga, dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya yang tercurah di Bukit Golgota. Sehingga kita bukan milik kita sendiri, Bapak Ibu. Kita telah dibeli dengan harga tertentu. Tuhan sekarang, setelah dia beli, sekarang dia adalah gembala kita. Itulah sebabnya kita tidak akan kekurangan, dan seterusnya. Kita akan dibimbing, kita akan dipulihkan. Kita akan dibawa ke padang yang berumput hijau. Kita tidak perlu takut. Kita telah dibeli dan masuk dalam kawanannya, dalam kawanan Kristus, dan kita telah dilahirkan ke dalam kawanan dombanya. Sehingga Bapak Ibu, bagi domba pilihannya mungkin salah satu ya sebagai domba. Di pelelangan itu. Dia dibeli atau dia dipelihara. Tapi kedua ini berlaku untuk kita secara rohani. Kristus Tuhan adalah gembala, membeli kita, tapi dia juga memelihara kita. Tuhan adalah gembala pribadi kita, telah menghidupkan kita atau menghidupkan saya dan Bapak Ibu secara pribadi. Dia menyadarkan kita akan kebutuhan kita semua akan juru selamat. Dan dia membuka mata kita terhadap kemuliaannya. Dia membawa kita kepada iman dan memberi kita keinginan untuk meninggalkan dosa dan mengikuti dia, masuk dalam hidup yang baru. Sehingga Bapak Ibu, dia tidak hanya membawa kita, gembala kita tidak hanya membawa kita ke kehidupan baru, tapi dia juga menopang kita dalam kehidupan yang baru itu. Setelah membeli dan memelihara kawanannya, menarik, karena gembala itu juga tinggal bersama-sama dombanya. Mereka yang selalu menjadi fokus kepedulian dan perhatian sang gembala. Bukankah ini bicara satu relasi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu? Sesuatu jaminan buat kita. Sehingga kenapa kita takut
masuki tahun yang baru kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang adalah gembala kita. Sebagai aplikasi penutup Bapak Ibu, Mazmur ini adalah mazmur untuk orang percaya. Segala isinya mengalir dari satu hubungan. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur ini jelas bicara tentang mereka yang dibeli, sekali lagi, dan dilahirkan ke dalam kawanan domba Tuhan. Ketika kita masuk menjadi kawanan domba Tuhan, Dia memimpin, Dia memelihara, Dia memulihkan, Dia melindungi, Dia mengasihi kita. Tapi ingat, kita tidak dapat memiliki semua benefit ini tanpa terlebih dahulu menjadi miliknya secara pribadi. Seorang gembala dengan dombanya adalah hubungan kepemilikan yang pertama dan terutama, Bapak Ibu. Gembala adalah pemilik kawanan domba. Dia membelinya, sekali lagi, tapi dia juga melahirkan domba-dombanya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saya tutup dengan cerita kisah ini, Bapak Ibu. Statistik ini. Sekitar 120.000 anak diadopsi di Amerika sini setiap tahunnya. Dan 6 dari 10 orang Amerika mempunyai pengalaman pribadi dengan adopsi, baik melalui kontak keluarga atau sahabat atau teman. Nah, diceritakan ada seorang pendeta dia yang menceritakan tentang pengalamannya dalam mengadopsi anak-anak foster home, Bapak Ibu. Pada tahun 1989, pendeta tadi katakan, setelah kami memiliki 4 anak, saya dan istri mengambil resiko menerima 2 anak perempuan berusia 7 dan 14 tahun, karena orang tua angkatnya yang kebetulan adalah tetangga kami sudah terlalu tua untuk bisa memelihara mereka. Untuk memenuhi peraturan pemerintah, kami menjadi orang tua angkat mereka selama 2 tahun. Kemudian mengadopsi mereka supaya mereka tetap berada di tengah keluarga kami, dan juga khususnya di tengah gereja dan komunitas yang tentunya kami inginkan bisa stabil dan bisa memegang prinsip Alkitab, bahkan juga memungkinkan tetangga kami untuk juga bisa terus menjalin hubungan dengan 2 anak mereka tadi sebagai kakek nenek. Tapi Bapak Ibu, rupanya ini tidak mudah. Pendeta ini katakan tidak gampang. Karena kenapa? 2 anak perempuan tadi, 2 anak gadis ini bertumbuh liar. Kenapa? Orang tua biologisnya menganiaya mereka secara fisik dan emosi. Salah satunya hamil beberapa minggu setelah lulus SMA dengan laki-laki juga yang tidak dikenal, laki-laki liar. Yang satunya mencoba bunuh diri 2 kali, namun berhasil diselamatkan. Tapi ia terlibat dengan hutang besar dan memiliki pacar juga yang abusive, yang kasar. Dan masa itu merupakan masa yang benar-benar gelap bagi kami yang mengadopsi anak ini. Melihat mereka bertumbuh seperti itu. Sebagai orang tua kadang kami putus asa. Tapi kami sadar bahwa mereka hanya membutuhkan lebih banyak waktu dan kasih untuk menyelesaikan perjalanan roller coaster keliaran mereka sehingga mereka dewasa. Mereka membutuhkan seorang yang bisa memimpin, memulihkan, mengasihi mereka. Dan Tuhan mau memakai kami. Tidak gampang juga sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat kami menerima tugas kami seperti ini dengan 2 anak yang kami adopsi dengan ciri seperti tadi, dengan situasi seperti tadi. Tapi akhirnya Bapak Ibu, happy ending. Tuhan memulihkan mereka berdua. Kenapa? Karena Tuhan membeli mereka berdua menjadi miliknya, dan kedua anak tadi kemudian mengalami perubahan drastis ketika mereka bertobat. Ketika mereka juga memutuskan untuk menjadi milik Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gembala mereka. Mereka memutuskan untuk dilahirkan kembali. Dan mereka kemudian menikah dengan laki-laki yang baik, yang mempunyai pekerjaan baik, dan mereka juga bisa terlibat terus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja. Bapak Ibu, ini satu sungguh luar biasa. Kisah yang luar biasa. Lihat, kita tidak bisa mendapatkan perlindungan, pertolongan, kecukupan, kasih, pemulihan, pimpinan tanpa terlebih dahulu kita dibeli oleh Tuhan dan masuk dalam kawanan domba Allah. Relasi itulah yang harus terjadi terlebih dahulu. Ingat Bapak Ibu, ketika Yesus melihat orang banyak, dia merasa berbelas kasihan kepada mereka. Karena Yesus katakan mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Itulah kita manusia berdosa. Domba-domba yang tidak mempunyai gembala akan segera berada dalam keadaan putus asa. Mereka akan tersesat Bapak Ibu. Kuku mereka mungkin akan membusuk. Kulit mereka, wool mereka akan tumbuh panjang dan membebani mereka hingga mereka kelelahan. Bahkan serigala akan datang dan menghancurkan mereka. Jika domba tidak mempunyai gembala, akan menjadi sebuah bencana Bapak Ibu. Namun bagi orang berdosa seperti kita, hal ini akan berdampak lebih buruk lagi. Secara rohani, kalau kita tidak menjadi domba gembalaannya, kita tidak bertobat. Hal yang terburuk bisa terjadi pada domba tanpa gembala adalah mereka mati, mereka binasa. Namun hal terburuk akan terjadi pada orang-orang berdosa yang memilih untuk menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri. Mereka akan mati kekal, mereka akan binasa kekal. Mereka masuk dalam api neraka sendirian.
Sehingga Bapak Ibu, sungguh suatu hal yang luar biasa untuk kita miliki. Kita dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan Yesus, oleh Anak Allah. Gembala sejati itu. Ini adalah relasi terbaik dan terpenting dalam hidup kita di dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita masuki tahun 2024 ini dengan mengambil keputusan untuk menjadikan Dia sebagai gembala kita. Untuk kita menjadi miliknya dan Dia memiliki kita. Pertanyaan, sudahkah Bapak Ibu, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala pribadi kita? Jika belum, lakukanlah sekarang dan jangan menundanya lagi. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini khususnya dalam memulai seri khotbah dari Mazmur 23 ini, belajar dari kalimat pertama ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Kiranya bagian firman Tuhan yang sudah hamba share, hamba sampaikan, sudah menjadi pegangan, menjadi kekuatan buat hamba, juga menjadi kekuatan buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Dan kiranya firman Tuhan menjadi pegangan buat kami semua memasuki tahun yang baru ini. Dengan berbagai macam tantangan pergumulan yang akan ada di depan kami. Kami tidak takut karena kami tahu kami punya Tuhan yang adalah gembala kami. Tapi kalau ada di antara kami yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini, yang hari ini belum pernah mengambil keputusan untuk menjadi milik Sang Gembala, untuk dimiliki Sang Gembala, belum pernah mengambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya hari ini menjadi hari di mana Roh Kudus bicara, kami semua atau mereka semua belajar untuk mendengar, mentaati suara Tuhan. Kiranya hari ini menjadi waktu di mana mereka segera mengambil keputusan sebelum terlambat. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami mau masuk juga dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati juga perjamuan kudus hari ini lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Doa saya, firman Tuhan, ibadah di awal tahun ini, dan juga perjamuan kudus pertama di tahun 2024 ini kembali menjadi berkat, menguatkan kita, mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Jemaat yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa siapkan roti atau snack dan juga anggur atau wine, apa saja yang akan Bapak Ibu pakai untuk perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan sama-sama dengan saya. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun berkata, Yesus mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama untuk perjamuan kudus hari ini. Perjamuan kudus pertama di awal tahun 2024 ini. Sekali lagi, kiranya hamba berdoa, perjamuan kudus yang kami adakan, kami ikuti setiap seminggu atau seminggu sekali seperti hari ini. Tidak hanya menjadi waktu-waktu di mana kami mengenang atau mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, tapi pada waktu kami mengangkat roti, mengangkat cawan. Pada saat yang bersamaan kami juga mengambil komitmen resolusi baru di hadapan Engkau. Hidup takut akan Engkau. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami hidup tidak main-main, tidak main-main dengan dosa, tapi kami terus hidup melayani Engkau, memberi yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, tapi juga terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, khususnya dalam kita mengawali atau memasuki tahun yang baru, tahun 2024, di mana kita sama-sama akan belajar selama bulan Januari, Februari ini seperti saya sampaikan tadi, kita akan sama-sama belajar secara khusus mendalami Mazmur pasal 23. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things